Kabar mengejutkan, nanti kalah baru nangis. Media Cina meremehkan timnas Indonesia. Mereka mengklaim bahwa lebih sulit melawan Bahrain ketimbang timnas Indonesia. Benarkah ini? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Wow, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir klaim timnas Indonesia harus menang di 2 laga terakhir, harus siap hadapi Cina dan Jepang. Namun, ada tantangan besar yang mengintai. Dapatkah Garuda mewujudkan harapan ini? Simak fakta lengkapnya. Ini baru mantap, Rizky Ridho sang pahlawan timnas, jadi sorotan Eropa, Premier League dan La Liga kagum dengan kualitasnya. Akankah bek timnas Indonesia ini akan segera hijrah ke Eropa? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, mantap! Ketum PSSI, Erick Thohir, temui Vandenborg dan Sumarji. Apa yang dibahas? Ini rahasia besar yang bisa mengubah masa depan timnas Indonesia. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Selalu terbayang-bayang. Joey Pelupesi tak bisa lupakan atmosfer luar biasa SUGBK. Inilah kenangan debut yang mengguncang. Momen kemenangan yang mengubah segalanya untuk timnas Indonesia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kabar mengejutkan, nanti kalah baru nangis. Media Cina meremehkan timnas Indonesia. Mereka mengklaim bahwa lebih sulit melawan Bahrain ketimbang timnas Indonesia. Benarkah ini? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Baru-baru ini media Cina Sohu melontarkan pernyataan yang tak terduga dan kontroversial mengenai perjalanan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka dengan terang-terangan meremehkan kekuatan Garuda, bahkan menganggap bahwa pertandingan China versus Bahrain akan jauh lebih menantang dibandingkan melawan Indonesia. Ya, Anda tidak salah baca. Media tirai bambu ini sepertinya memiliki keyakinan yang sangat tinggi terhadap tim mereka, sampai-sampai mereka mengatakan peluang lolos ke putaran keempat. Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka dan ada di tangan mereka sendiri, meski kenyataannya mereka berada di dasar klasemen. Namun yang benar-benar mengejutkan adalah klaim mereka tentang laga China melawan Indonesia. Sohu mengatakan bahwa tim yang dipimpin oleh Branko Ivankovic ini punya peluang besar untuk menumbangkan Indonesia dengan strategi serangan balik yang sukses mereka gunakan saat menang 2-1 di pertemuan pertama. Mereka bahkan menambahkan bahwa Indonesia kini tengah menunggu kesempatan untuk membalas dendam yang membuat pertandingan nanti dipastikan panas dan penuh drama. Tapi jangan senang dulu. Media Cina tersebut juga mengakui bahwa menghadapi Bahrain di kandang sedikit lebih sulit. Namun mereka tetap percaya bahwa dengan performa seperti saat babak kedua melawan Australia, 2 kemenangan berturut-turut sangat mungkin tercapai. Dengan begitu, pernyataan ini menambah tensi dan menarik perhatian, mengingat posisi Indonesia di klasemen yang lebih baik dibandingkan Cina dan Bahrain. Akankah timnas Indonesia benar-benar bisa mengimbangi kekuatan Cina atau justru ini menjadi bumerang? Waktu yang akan menjawab. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir klaim timnas Indonesia harus menang di 2 laga terakhir, harus siap hadapi Cina dan Jepang. Namun, ada tantangan besar yang mengintai. Dapatkah Garuda mewujudkan harapan ini? Simak fakta lengkapnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan penuh semangat dan determinasi mengungkapkan sebuah target yang tak main-main bagi timnas Indonesia di 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia baru saja memukau publik dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret
2025, yang membuat mereka mengumpulkan 9 poin dan menjaga harapan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan hanya tersisa 2 laga krusial pada bulan Juni mendatang, Garuda kini harus menatap 2 ujian berat. Menjamu Cina pada 5 Juni 2025, lalu menyambangi Jepang dalam pertandingan penentuan pada 10 Juni 2025. Bahkan meski Jepang sudah memastikan diri lolos otomatis, 1 tiket tersisa kini menjadi perebutan sengit antara Australia, Arab Saudi, dan Indonesia. Bahrain serta Cina pun masih bisa merebut tempat di putaran keempat, asalkan bisa finish di peringkat ketiga atau keempat. Menyikapi situasi ini, Erick Thohir langsung memberikan instruksi tegas kepada pelatih Patrick Kluivert dan tim. Wajib meraih kemenangan setidaknya dalam 1 laga, entah itu melawan China atau Jepang. Menurutnya, raihan 3 poin di salah satu laga tersebut sangat krusial untuk menjaga peluang Indonesia melaju lebih jauh. Namun, tak semudah itu. Erick juga mengingatkan bahwa kemenangan 3 poin saja masih belum menjamin kelolosan timnas Indonesia. Mengingat Bahrain yang bisa saja menyapu bersih 2 laga tersisa, mereka berpotensi menggeser posisi Indonesia. Oleh karena itu, Erick menekankan pentingnya untuk memaksimalkan peluang dengan target minimal 3 poin agar bisa bertahan di zona aman. Jika ingin langsung lolos, kita harus menang dua-duanya, meski saya tahu melawan Jepang itu berat. Tapi siapa tahu bola itu bisa aja berbalik, tegas Erick dengan optimisme tinggi. Dalam kesempatan lain, Erick juga mengungkapkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo yang menginginkan timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina di laga selanjutnya. Presiden Prabowo yang sempat bertemu dengan pemain timnas di hotel tempat mereka menginap, memberi semangat luar biasa, mengatakan bahwa apapun hasilnya, ia tetap mendukung timnas Indonesia. Presiden bilang, "Saya di belakang kalian, kita harus bersatu sebagai bangsa. Tidak mudah, tapi ini komitmen kita," kata Erick, menggambarkan betapa besar harapan yang ada di pundak Garuda. Kedepannya, tantangan berat menanti. Namun semangat juang dan dukungan bangsa bisa jadi kunci utama untuk meraih impian besar tersebut. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, Rizky Ridho sang pahlawan timnas jadi sorotan Eropa, Premier League dan La Liga kagum dengan kualitasnya. Akankah bek timnas Indonesia ini akan segera hijrah ke Eropa? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret 2025 tidak hanya mengguncang Indonesia tetapi juga memukau dunia sepak bola Eropa, khususnya Premier League dan La Liga. Meskipun peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia sangat tipis, kemenangan 1-0 tersebut membuka kembali harapan bagi Garuda untuk melangkah lebih jauh. Namun, di balik kemenangan penuh perjuangan itu, ada satu bintang yang mencuri perhatian luar biasa. Rizky Ridho. Bek tangguh timnas Indonesia ini tak hanya tampil solid dalam menjaga pertahanan, tapi juga membuktikan dedikasinya yang luar biasa dengan berjuang meski sempat mengalami kram. Bahkan, Premier League tak ragu untuk menyoroti aksi Ridho dengan mengunggah foto dirinya yang tengah bersalaman dengan pelatih Patrick Kluivert, menciptakan buzz besar di kalangan penggemar. Tak hanya itu, akun Instagram resmi La Liga pun turut memuji kemenangan Indonesia yang juga merupakan debut kemenangan pertama Kluivert sebagai pelatih. Semua sorotan tersebut menambah kekuatan dorongan agar Rizky Ridho segera merambah karier di Eropa, sebuah impian yang kian menguat. Rekan-rekannya di timnas Indonesia, seperti Tom Hay dan Joey Pelupesi, tak segan untuk memberi pujian berapi-api terhadap Rizky. Bahkan terang-terangan mengajak bek Persija Jakarta ini untuk mencoba peruntungan di Eropa. Mereka menyebutkan bahwa kualitas permainan Rizky sudah sangat mumpuni. Dengan catatan sapuan terbanyak di Liga 1 dan kemampuan bertahan yang luar biasa.
Fisiknya sangat kuat, dia punya semangat besar, dan sangat kuat dalam duel. Masa depannya pasti cerah di Eropa, kata Hai dengan penuh keyakinan. Rizky Ridho yang kini masih membela Persija Jakarta, semakin diyakini akan segera hijrah ke Eropa. Para pemain seperti Jay Idzes dan Joey Pelupesi menyarankan agar dia segera mengambil langkah besar dalam kariernya, mengingat kualitas dan potensi yang dimilikinya. Dengan dukungan penuh dari rekan-rekannya dan pengamatan positif dari liga-liga besar Eropa, masa depan Rizky Ridho di sepak bola Eropa tampak semakin cerah. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Rizky Ridho akan segera menerima tawaran dari klub-klub Eropa dan melangkah ke kompetisi yang lebih tinggi? Waktu yang akan menjawab, berikan komentar kalian. Wow, mantap! Ketum PSSI, Erick Thohir, temui Vandenberg dan Soemarji. Apa yang dibahas? Ini rahasia besar yang bisa mengubah masa depan Timnas Indonesia. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Pada Kamis, 27 Maret 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menggelar pertemuan yang penuh makna dengan pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, dan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji. Pertemuan ini bukan hanya sekedar obrolan biasa, melainkan sebuah rapat yang penuh dengan strategi besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dalam unggahan Instagram Erick Thohir, terungkap bahwa pertemuan ini fokus pada satu hal yang sangat penting, persiapan matang untuk Timnas U33. Soemarji, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa mereka membahas beberapa agenda besar yang harus segera dilaksanakan oleh Timnas U23. Kami membahas kesiapan tim, karena ada banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari jauh-jauh hari, ujar Soemarji. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya persiapan Timnas U23 untuk menghadapi dua event besar yang sudah menanti di tahun 2025, SEA Games di Thailand, dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Arab Saudi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pernyataan Erick Thohir sendiri. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini menegaskan bahwa semua program Timnas Indonesia harus berjalan secara berkesinambungan, dari level U17, U20, U23, hingga senior. Tidak ada lagi pemisahan antar jenjang, karena hal ini akan memungkinkan pengembangan talenta pemain dari usia muda menuju Timnas Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Kami akan mencari talenta terbaik dari seluruh Indonesia untuk memastikan masa depan Timnas Indonesia lebih cemerlang, tulis Erick dengan semangat membara. Pertemuan ini bukan hanya tentang persiapan teknis, tetapi juga tentang sebuah visi besar yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat, yakni menjadikan Timnas Indonesia lebih solid dan berkelas di kancah internasional. Dengan langkah-langkah ini, bisa dipastikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah. Berikan komentar kalian. Selalu terbayang-bayang, Joey Pelupesi tak bisa lupakan atmosfer luar biasa SUGBK. Inilah kenangan debut yang mengguncang. Momen kemenangan yang mengubah segalanya untuk Timnas Indonesia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Joey Pelupesi, gelandang cemerlang Timnas Indonesia, masih terpesona oleh atmosfer luar biasa yang menggetarkan hati di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Stadion legendaris ini menjadi saksi bisu kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang juga menjadi laga debut spektakulernya.
tidak hanya meraih kemenangan tipis 1-0, tetapi hasil ini juga membuka peluang besar bagi Garuda untuk melangkah ke Piala Dunia, dan Joey Pelupessy berhasil mencuri perhatian dengan penampilannya yang memukau. Meski perjalanan FIFA Matchday pertamanya sangat melelahkan, mulai dari terbang dari Belgia menuju Sydney untuk pertandingan pertama melawan Australia, lalu langsung terbang ke Jakarta untuk melawan Bahrain. Joey tetap memberikan yang terbaik. Kondisi lapangan yang panas serta atmosfer yang luar biasa membuatnya harus beradaptasi dengan cepat. Jujur, saya belum sepenuhnya pulih, ungkapnya. Namun, suasana di stadion yang dipenuhi 70.000 supporter fanatik Indonesia begitu menggetarkan jiwa dan memberikan semangat tak terhingga. Dengan 70.000 orang di tribun, rasanya seperti rumah sakit jiwa. Dalam arti yang sebenarnya, katanya, menggambarkan betapa luar biasanya dukungan yang diberikan. Momen kemenangan ini begitu spesial bagi Joey. Dia merasa bangga saat semua pemain berjalan keliling stadion untuk memberikan penghormatan kepada supporter setia yang tak henti-hentinya mendukung mereka. Bagi Joey, ini bukan sekadar kemenangan, tetapi pengingat bahwa perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang dan penuh tantangan. Kemenangan yang luar biasa. Kami lakukan lap of honor selama 30 hingga 45 menit, tambahnya. Joey Pelupessy kini dipandang sebagai salah satu pilar penting timnas Indonesia. Kombinasinya dengan Tom Hay di lini tengah yang menciptakan duet solid sebagai gelandang bertahan memberikan harapan besar. Namun, ujian besar menanti pada Juni mendatang saat timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang, yang akan menjadi tantangan berat untuk mereka. Berikan komentar kalian. Belum juga bertanding, pelatih Bahrain terkaget-kaget dengan tambahan amunisi 3 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Mereka siap tampil menakjubkan di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi pelatih Bahrain sudah kecewa duluan. Apa yang membuatnya kecewa? Simak fakta lengkapnya. Sebelum pertandingan penting melawan timnas Indonesia, pelatih Bahrain, Dragan Talajic, telah melontarkan sindiran pedas yang memancing kontroversi terhadap langkah naturalisasi 3 pemain baru oleh Indonesia. Sindiran ini hadir menjelang duel sengit antara Bahrain dan Indonesia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Talajic, dengan nada sarkastik, mengomentari kehadiran 3 pemain naturalisasi yang baru bergabung dengan timnas Indonesia, Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James. Pelatih asal Serbia ini merasa seolah-olah timnya akan menghadapi timnas Belanda, bukan Indonesia, karena komposisi pemain yang berasal dari liga-liga top Eropa. Setiap kali bertemu Indonesia, selalu ada pemain baru. Sekarang ada seorang kiper dari Serie A dan 2 pemain dari Belanda. Rasanya kami akan menghadapi Belanda, ujar Talajic dengan nada mengejek. Namun, meskipun ada nada sindiran, Talajic menegaskan bahwa tim Bahrain tidak akan gentar dan siap menghadapi segala tantangan yang ada. Kami siap untuk apapun dan akan menunjukkan kemampuan terbaik kami. Tidak ada rasa takut, tambahnya penuh semangat. Keberadaan Emil, Joey, dan Dean di timnas Indonesia telah resmi disahkan setelah proses perpindahan federasi yang disetujui oleh FIFA pada 13 Maret 2025. Dengan keputusan ini, ketiga pemain tersebut sudah sah membela Garuda dalam laga-laga krusial melawan Australia dan Bahrain. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir menyambut baik kedatangan ketiganya yang diharapkan dapat memberikan dimensi baru bagi tim, terutama dengan pengalaman mereka di liga-liga Eropa yang terkenal. Namun, langkah ini tidak lepas dari tantangan, tidak hanya dari luar, seperti kritik dari Talajic, tetapi juga dari dalam.
dengan harapan integrasi ketiga pemain baru ini dapat berjalan mulus tanpa menggoyahkan kekompakan tim. Dengan tambahan kekuatan ini, Timnas Indonesia kini siap menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama, Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dan 5 hari kemudian, mereka akan kembali beraksi dengan penuh semangat di SUGBK untuk menghadapi Bahrain. Kini dengan kehadiran para pemain baru ini, Garuda siap terbang tinggi. Berikan komentar kalian. Seru abis, bukan kaleng-kaleng. Ole Romeni, striker naturalisasi baru sangat bertekad ingin jadi bintang utama Timnas Indonesia dan siap tumbangkan Australia. Inilah ambisi murni sang striker yang membara demi Garuda. Simak pendelasan detailnya hingga selesai. Striker muda Timnas Indonesia, Ole Romeni, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya menjelang laga penuh adrenalin melawan Australia. Pemain Oxford United ini mengungkapkan bahwa ia siap tampil mengesankan dan menjadi sosok yang tak tergantikan dalam skuad Garuda. Menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, Ole merasa sangat bersemangat. Ini akan menjadi momen spesial baginya, sebab laga tersebut menandai debutnya di Timnas Indonesia bersama sejumlah pemain naturalisasi lainnya yang baru saja bergabung. Saya tak sabar untuk bertanding melawan Australia. Ini adalah pertandingan pertama saya di level internasional dan saya sangat menantikannya, seru Ole dengan penuh semangat. Tiba di Sydney bersama Marcelino Ferdinand pada Senin, 17 Maret, setelah menyelesaikan pertandingan terakhirnya bersama Oxford United melawan Watford, Ole siap memberikan yang terbaik untuk Garuda. Striker berusia 24 tahun ini sudah tampil 9 kali bersama Oxford dan mencetak 1 gol. Namun ambisinya tidak berhenti di sana. Saya ingin menjadi pemain yang sangat penting bagi tim ini dan bisa memberikan kontribusi maksimal untuk negara. Tetapi soal apakah saya akan dimainkan atau tidak, itu keputusan pelatih. Yang penting adalah saya hadir dan siap bertarung untuk Indonesia, ujar Ole dengan penuh keyakinan. Pagi itu, setelah menjalani latihan kebugaran di gym, Ole dan rekan-rekannya yang sudah tiba di Sydney langsung menggelar sesi latihan di lapangan. Dalam persiapan intens menjelang pertandingan penting ini, semangat tim Garuda semakin menggebu-gebu. Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua dan 10 poin di belakang Jepang yang memimpin. Laga melawan Australia akan menjadi titik krusial untuk mengejar tiket ke Piala Dunia 2026 dengan 2 tim teratas lolos langsung. Sementara 2 tim di bawahnya harus bertarung lebih keras di babak kualifikasi lanjutan. Semua mata kini tertuju pada Timnas Indonesia dan Ole Romeni yang bertekad untuk jadi bintang utama di antara para gladiator Garuda. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng, jelang laga krusial di Sydney. Patrick Kluivert. Pastikan Timnas Indonesia siap gempur Australia dengan semangat membara, dan pastikan meraih kemenangan. Apakah Garuda akan menjadi raksasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Simak fakta lengkapnya. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan rasa optimisme yang luar biasa setelah sesi latihan perdana tim
menjelang laga penuh tantangan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertempat di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney, pada Selasa, sesi latihan pertama skuad Garuda berlangsung dengan penuh energi dan antusiasme yang meluap-luap. Kluivert terkesan mendalam dengan kualitas umpan-umpan yang tajam dan penguasaan bola yang sempurna dari para pemainnya, yang jelas menunjukkan bahwa mereka berada dalam kondisi terbaik. Saya sangat senang melihat kualitas permainan mereka dalam latihan ini. Kecepatan dan pola pergerakan bola sangat memukau. Semua terlihat siap dan bersemangat, ujar Kluivert dengan nada penuh keyakinan. Dengan persiapan yang matang dan rasa percaya diri yang tinggi, pelatih asal Belanda itu tidak hanya berharap timnas Indonesia sekadar bertahan dalam laga melawan Australia, tetapi bertekad untuk merebut poin penuh demi menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia. Kami datang ke sini untuk menang. Kami yakin kami bisa meraih hasil maksimal dan membawa pulang kemenangan, kata Kluivert dengan semangat membara. Laga ini bukan hanya sekadar pertandingan, tetapi peluang emas untuk menunjukkan kualitas Indonesia di kancah internasional. Skuad Garuda kali ini membawa 29 pemain yang merupakan kombinasi apik antara pemain dari Liga 1, Eropa, dan Asia Tenggara. 3 wajah baru yang bergabung memperkuat timnas Indonesia adalah Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James yang langsung berbaur dengan para pemain yang sudah berada di Sydney. Kehadiran ketiganya semakin memperkuat lini permainan, menambah kekuatan tim yang semakin solid. Rizky Ridho dan rekan-rekannya pun terus fokus pada sesi latihan terakhir, mengasah kekompakan tim dan menjaga kebugaran tubuh untuk menghadapi tantangan berat di hadapan Australia. Dengan para pemain yang semakin siap dan semangat juang yang memuncak, laga melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2026 ini menjadi sangat penting. Ini adalah kesempatan langka bagi timnas Indonesia untuk mencatatkan sejarah baru, sekaligus membuktikan bahwa Garuda siap terbang tinggi dan menembus langit internasional. Berikan dukungan dan komentarmu. Ini baru mantap. Dengan tegas, Presiden Prabowo desak timnas Indonesia harus tampil lebih matang dan buktikan kualitas di laga krusial melawan Bahrain. Ini merupakan pertandingan hidup mati. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Presiden Prabowo baru saja melontarkan seruan penuh semangat kepada timnas Indonesia untuk tampil dengan formasi yang lebih tajam dan matang saat berhadapan dengan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa, 25 Maret 2025. Tim harus lebih siap, lebih matang, dan lebih cerdas, tegas Presiden Prabowo dengan keyakinan bahwa pelatih Patrick Kluivert sudah melakukan evaluasi mendalam pasca kekalahan memalukan 1-5 melawan Australia di Sydney. Setelah kekalahan itu, pastinya pelatih dan tim telah mengevaluasi semuanya dengan seksama dan kita semua berharap bisa melihat tim yang lebih solid dan terorganisir, tambahnya penuh harapan. Laga Indonesia versus Bahrain yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, ini bukanlah pertandingan biasa. Ini adalah duel hidup mati, di mana skuad Garuda wajib meraih kemenangan untuk menjaga asa mereka menuju Piala Dunia 2026. Dengan hanya mengumpulkan 6 poin dari 7 pertandingan, Indonesia berada di posisi keempat grup C, satu tingkat di atas Bahrain yang juga memiliki raihan poin serupa. Bedanya, Bahrain hanya kalah dalam selisih gol. Presiden Prabowo menyuarakan tekad yang tak terbendung untuk melihat perubahan drastis dalam permainan Indonesia dan memastikan bahwa timnas kali ini tampil lebih percaya diri dan lebih matang dari sebelumnya. Ini adalah pertarungan yang menentukan apakah Indonesia akan terus bersaing atau terpuruk
dalam perjuangan lolos ke Piala Dunia. Dengan seluruh mata tertuju pada pertandingan ini, Indonesia harus buktikan bahwa mereka layak bertarung di panggung dunia. Berikan komentar kalian. Ini sih baru dikatakan semangat yang membara. Sumarji berikan pesan untuk timnas Indonesia, kemenangan adalah harga mati. Ini adalah perang sesungguhnya untuk penentuan lolos ke Piala Dunia 2026. Simak fakta lengkapnya. Manajer timnas Indonesia Sumarji baru saja mengguncang semangat para pemain dengan sebuah pesan berapi-api menjelang laga hidup mati melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan adalah harga mati, tegas Sumarji, menyuarakan ambisi yang tak terbendung untuk skuad Garuda. Pertandingan pada Selasa 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, bukan sekadar laga biasa, tetapi sebuah bentrokan epik yang akan menentukan nasib Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sumarji menegaskan betapa pentingnya pertandingan ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk Bahrain yang sama-sama memiliki peluang besar untuk lolos ke turnamen sepak bola terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia bertengger di posisi keempat grup C dengan 6 poin, sejajar dengan Bahrain dan China yang juga mengoleksi angka yang sama. Tapi, bagi Sumarji, tidak ada pilihan selain kemenangan. Dan itu hanya bisa tercapai jika semua pemain saling mendukung dan menguatkan satu sama lain sebagai satu keluarga besar Garuda. Bersatu, fokus, dan raih kemenangan bersama. Serunya dengan penuh semangat. Bagi timnas Indonesia, laga ini adalah ujian terakhir yang akan menentukan apakah mereka bisa melangkah lebih jauh atau terhenti di tengah jalan. Dalam ajang ini, peluang masih terbuka lebar. Namun untuk membuka pintu ke Piala Dunia 2026, kemenangan mutlak harus diraih. Kini, fokus penuh Indonesia akan terarah pada satu tujuan: memenangkan laga ini dan menjaga harapan hidup menuju cita-cita besar. Berikan komentar kalian.